wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadelia Putri dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi yang pertama ada akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang mengkhususkan dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajiannya dalam bentuk keuangan, laporan keuangan. Yang kedua ada auditing. Auditing bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen. Dan yang ketiga ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Yang keempat ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan perusahaan. Yang kelima ada akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran berhubungan dengan penyusunan rencana pengeluaran perusahaan dan membandingkannya dengan pengeluaran aktual. Yang keenam ada akuntansi perpajakan. Nah, akuntansi perpajakan ini mengkhususkan pada kegiatannya dalam penyiapan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak. Yang ketujuh ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Yang ke-8 ada akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini mengkhususkan dalam penyajian laporan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang terakhir atau yang ke-9 ada akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan ini berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan akuntansi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rere Alia Zahra dari kelas 12 IPS 3. Di sini bagian saya absen 22 akan mempresentasikan tentang profesi akuntansi. Dari pengertiannya dulu, profesi akuntansi merupakan semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang ekonomi. Selanjutnya ada macam-macam profesi dari akuntansi ini sendiri. Yang pertama ada akuntan publik, biasa dikenal dengan akuntan eksternal. Merupakan akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya dengan pembayaran tertentu. Akuntan publik ini tentu bekerja bebas dan umumnya mendirikan kantor akuntansi sendiri. Tugas umumnya melakukan pemeriksaan atau audit, memberikan jasa perpajakan, dan memberikan jasa konsultasi manajemen. Yang kedua ada akuntan intern. Ini akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi dan biasa disebut akuntan manajemen. Tugas umumnya ada menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan yang ditujukan atau yang disiapkan untuk menghadapi audit eksternal, menyusun anggaran, menangani masalah perpajakan, melakukan audit internal perusahaan. Yang ketiga ada akuntan pemerintah. Dari namanya udah ketebak ya kalau akuntan ini bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Tugas umumnya sendiri ini ya bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah kayak BUMN atau BUMD, seperti Inspektorat Jenderal dan sebagainya. Mereka mengikuti aturan kerja yang diterapkan masing-masing departemen. Selanjutnya yang terakhir ada akuntan pendidik. Merupakan akuntan yang bertugas mengerjakan pendidikan akuntansi, melakukan penelitian, pengembangan akuntansi, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Tugas umumnya bertugas dalam pendidikan akuntansi, mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, dan melakukan penelitian ilmiah di bidang akuntansi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reti Rahmasari dari kelas 12 IPS 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang etika profesi akuntansi.
sebagai seorang akuntan harus memenuhi beberapa kode etik yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, 3 integritas, 4 objektivitas, 5 kompetensi dan kehati-hatian, 6 kerahasiaan, 7 perilaku profesional, dan 8 standar teknis. Yang pertama yakni tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, seorang akuntan harus memakai pertimbangan moral dan juga profesional dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua yakni kepentingan publik. Akuntan berkewajiban untuk selalu bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Yang ketiga yakni integritas. Seorang akuntan harus memenuhi kewajibannya yakni dengan cara jujur atau memiliki integritas yang setinggi mungkin dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan profesinya. Yang keempat yakni objektivitas. Akuntan harus netral dan bebas dari kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Yang kelima yakni kompetensi dan kehati-hatian. Akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan serta wajib mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional. Yang keenam yakni kerahasiaan. Seorang akuntan harus menghormati informasi akuntansi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan perusahaan tersebut. Yang ketujuh yakni perilaku profesional. Seorang akuntan harus memiliki perilaku konsisten dengan reputasi yang baik dan tidak melakukan tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi akuntan tersebut. Yang kedelapan yakni standar teknis. Seorang akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan juga standar profesional yang relevan, yakni seperti berhati-hati, memiliki prinsip integritas atau kejujuran, dan juga objektivitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Cherry dari 12 IPS 3. Saya di sini akan menjelaskan pengertian persamaan akuntansi dan contoh transaksi. Pengertian persamaan dasar akuntansi adalah rumusan persamaan yang menggambarkan hubungan antara hutang dan modal. Sumber daya yang dimiliki perusahaan disebut aset atau aktiva. Contoh transaksi, saya mempunyai 3 contoh yang saya ambil. Yang pertama, contoh transaksi setoran modal awal. Pak Budi membuka rekening di Bank ABC dengan setoran awal 25 juta atas nama Jasa Akuntansi Corp. Analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Pengaruh dari transaksi ini adalah meningkatkan jumlah aset kas pada sisa kiri persamaan sebesar 25 juta. Untuk menyeimbangkan persamaan ekuitas pemilik, pada sisi kanan persamaan naik dengan jumlah yang sama. Ekuitas pemilik ditulis dengan menggunakan kata modal dan diikuti oleh nama pemiliknya yaitu modal Pak Budi. Pengaruh dari transaksi ini pada persamaan akuntansi Jasa Akuntansi Corp adalah sebagai berikut. Aset sama dengan ekuitas pemilik. Kas sama dengan modal Pak Budi. 25 juta sama dengan 25 juta. Karena Pak Budi adalah pemilik tunggal, maka Jasa Akuntansi Corp adalah perusahaan perseorangan. Persamaan akuntansi atas hanya berhubungan dengan perusahaan Jasa Akuntansi Corp. Dalam konsep entisitas
bisnis, aset pribadi Pak Budi seperti rumah, tanah, dan lainnya tidak dimasukkan dalam persamaan akuntansi di atas. Yang kedua, contoh transaksi pengeluaran beban. Jasa Akuntansi Corp membayar sebagai beban berikut dalam bulanan pertama antara lain gaji karyawan sebesar 2.125.000, beban sewa kantor sebesar 800.000, beban utilitas sebesar 440.000, beban dan lain-lain sebesar 275.000. Analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Bila kita bersedia membantu pekerjaan orang lain untuk mendapatkan tambahan penghasilan, kita mungkin menggunakan peralatan milik sendiri. Jasa Akuntansi Corp juga menggunakan uang atau aset-aset lainnya untuk menghasilkan uang. Uang yang digunakan untuk proses menghasilkan untuk memperoleh pendapatan disebut beban atau expense. Beban ini meliputi beban habis pakai, gaji karyawan, serta aset dan jasa lain yang digunakan dalam menjalankan perusahaan. Pengaruh sekelompok transaksi ini adalah kebalikan dari pengaruh pendapatan. Transaksi ini mengurangi kas dan ekuitas pemilik. Seperti pendapatan fee, beban dicatat di kolom terpisah di sebelah kanan modal perusahaan. Tapi karena beban mengurangi ekuitas pemilik, maka beban akan dimasukkan dalam negatif. Berikut contohnya. Contoh gambar. Perusahaan biasanya mencatat transaksi pendapatan dan beban secara terpisah. Namun untuk menyederhanakan contoh ini, kita meringkas pendapatan dan beban untuk bulan berjalan dalam suatu transaksi. Yang ketiga, contoh transaksi pembayaran hutang. Jasa Akuntansi Corp membayar sejumlah 950.000 kepada kreditor. Analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi pada saat pemilik kartu kredit membayar tagihan bulan kartu kreditnya melalui tabungan di bank. Ia akan melihat penurunan jumlah kas rekening di bank dan penurunan saldo hutangnya kepada penerbit kartu kredit, misalnya Bank Mandiri, BCA, atau bank lainnya. Demikian juga dengan Jasa Akuntansi Corp saat membayar sebesar 950.000 kepada kreditor pada bulan berjalan. Transaksi ini mengurangi jumlah aset dan kewajiban sebagai berikut. Mencatat transaksi pembayaran hutang. Perhatikan bahwa bayar utang berbeda dengan membayar beban. Pembayaran beban mengurangi ekuitas pemilik seperti digambarkan dalam transaksi dan contoh jurnal akuntansi 4. Sedangkan pembayaran hutang mengurangi jumlah kewajiban. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Yang digunakan dalam menjalankan perusahaan. Pengaruh sekelompok transaksi ini adalah kebalikan dari pengaruh pendapatan. Transaksi ini mengurangi kas dan ekuitas pemilik. Seperti pendapatan fee, beban dicatat di kolom terpisah di sebelah kanan modal perusahaan. Tapi karena beban mengurangi ekuitas pemilik, maka beban akan dimasukkan dalam negatif. Berikut contohnya. Contoh gambar. Perusahaan biasanya mencatat transaksi pendapatan dan beban secara terpisah. Namun untuk menyederhanakan contoh ini, kita meringkas pendapatan dan beban untuk bulan berjalan dalam suatu transaksi. Yang ketiga, contoh transaksi pembayaran hutang. Jasa Akuntansi Corp membayar sejumlah 950.000 kepada kreditor. Analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi pada saat pemilik kartu kredit membayar tagihan bulan kartu kreditnya melalui tabungan di bank. Ia akan melihat penurunan jumlah kas rekening di bank dan penurunan saldo hutangnya kepada penerbit kartu kredit, misalnya Bank Mandiri, BCA, atau bank lainnya. Demikian juga dengan Jasa Akuntansi Corp saat membayar sebesar 950.000 kepada kreditor pada bulan berjalan. Transaksi ini mengurangi jumlah aset dan kewajiban sebagai berikut. Mencatat transaksi pembayaran hutang. Perhatikan bahwa bayar utang berbeda dengan membayar beban. Pembayaran beban mengurangi ekuitas pemilik seperti digambarkan dalam transaksi dan contoh jurnal akuntansi 4. Sedangkan pembayaran hutang mengurangi jumlah kewajiban. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Rusiana Hoya dari kelas 12 kelas 3. Di sini saya akan menjelaskan
Pengertian persamaan dasar akuntansi atau PDA. PDA ialah hubungan atau satu kesatuan antara kekayaan atau harta dengan utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. PDA digunakan untuk sistem pencatatan akuntansi dasar. Artinya, setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat dalam dua aspek. Jadi, PDA adalah keseimbangan antara sisi kiri atau aspek dan sisi kanan atau liabilitas. Jika nanti ada akibat yang timbul karena transaksi keuangan, maka perusahaan harus bisa menjaga keseimbangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Panji Satria dari kelas 12 IPS 3. Ingin mempresentasikan tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi. Dalam akuntansi, hubungan fungsional yang harus senantiasa dipertahankan adalah aset perusahaan harus selalu sama dengan liabilities, kewajiban modal. Yaitu persamaan ini terdapat 3 elemen persamaan. Yang pertama, harta, yang kedua, utang, dan yang ketiga, modal. Yang dimana pendapatan dan biaya akan memengaruhi besarnya modal. Pendapatan akan menambah modal, sedangkan biaya akan mengurangi modal. Jadi, apabila pendapatan bertambah, maka modal akan bertambah. Yang kedua, yaitu penjelasannya fungsi persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi berfungsi untuk mengetahui perubahan kekayaan setiap terjadi transaksi dalam perusahaan dan untuk mengetahui beberapa yang telah digunakan dan dibelanjakan dalam suatu periode akuntansi. Jadi, contoh persamaan dasar akuntansi yaitu yang pertama, perusahaan bengkel servis maju milik Tuan Zaki menginvestasikan uang tunai ke perusahaannya sebesar 25 juta. Di sini saya sudah membuat tabel ya, dibagi menjadi 2, yaitu aktiva dan pasiva. Nah, di sini perusahaan bengkel servis maju milik Tuan Zaki menginvestasikan uang tunainya sebesar 25 juta. Dibulatkan menjadi 25.000 dalam istilah ekonomi dan memiliki modal 25.000. Di sini ya. Di sini modal awal. Modal awalnya. Dan yang kedua, Tuan Zaki membeli peralatan seharga 5 juta rupiah. Dibayar setor tunai. Membeli peralatan menjadi 5.000 rupiah dalam ekonomi. Di sini sudah ada pengurangan ya. 5.000 rupiah. Dah. Masuk ke saldo awal menjadi 20.000. Di sini tetap ya 5.000 rupiah. Nah, dan yang ketiga, Tuan Zaki membeli tambahan peralatan seharga 2 juta rupiah. Pembayaran akan dilakukan bulan depan. Bulan depan ya.
Jadi membeli barang seharga 2.000. Di sini jadi termasuknya hutang, dibayar bulan depan. Oh iya kawan-kawan, di sini ternyata menjadi kapitalnya 25.000. Jadi saldo awal masih tetap 20.000. Equipmentnya sebesar 7.000 rupiah. Soalnya sudah dikurang. Dan account payable-nya yaitu 2.000 rupiah. Dan kapitalnya yaitu 25.000 rupiah. Yang keempat yaitu diterima uang dari langganan atas jasa servis sebesar 600.000. Diterima uangnya yaitu di sini 600. Dan masuk dalam modal 600. Pendapatan jasa dan yang kelima dibayar gaji karyawan sebesar 300 juta. Yaitu masuk dalam cash 300, pengurangan 300, dan pengurangan modalnya 300. Biaya gaji dan yang keenam yaitu dibayar biaya iklan sebesar 200 juta. Dibulatkan ya. Jadi 200 pengurangan dan pengurangan modal kapital 200. Biaya iklan jadi masuk ke saldo yaitu sebesar 20.100 dan barang yaitu 7.000 dan akun payable atau hutang 2.000 dan kapital yaitu sebesar 25.100. Dan nomor 7 dibayar hutang sebesar 1 juta. Jadi pengurangan dalam cash sebesar 1.000. Dan account payable atau hutang yaitu pengurangannya 1.000.
masuk tahap saldo, yaitu 19.100, dan equipmentnya 7.000. Dan account payable-nya masuk 1.000. Yang ini kapital masuk 25.100 dari penjumlahannya. Dan hasil akhir yaitu 26.100 dari hasil aktiva dan hasil pasifanya 26.100. Segitu saja dari saya contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.